Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur saya ya. Hari ini saya mau masak soto daging ya. Ini ada daging. Ini udah saya rebus, ini dagingnya. Udah saya rebus, tinggal diiris-iris saja. Ini daging setengah kilo kurang lebih. Ya. Nih, kurang lebih setengah kilo dagingnya. Ini jadi rebusan pertama airnya saya buang ya. Lalu rebusan kedua ini airnya saya pakai mau saya kasih bumbu. Tuh, lalu ini saya sedang menyiapkan bawang gorengnya untuk taburannya. Ya. Lalu bumbunya apa saja? Bentar, saya mau urus ini dulu. Baiklah, bumbunya ini ya. Ini soto ala Serang ya. Soto ala Serang. Jadi bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kemiri saya pakai hanya 2 saja. Lalu ada tomat, ini ada sebelah ya. Lalu ada lengkuas sudah saya geprek, serai sudah saya geprek, lalu jahe. Ini nanti jahe akan saya haluskan bersama bawang merah, bawang putih, kemiri. Lalu nanti akan saya kasih lada dan akan saya kasih ketumbar ini nanti. Ini ketumbar bubuk ya. Lalu nanti ada saya pakai santan instan. Lalu nanti taburannya saya pakai daun bawang dan bawang merah goreng ya. Nanti bawang putihnya saya kasih bawang putih bubuk aja. Lalu nanti ada ini gula merahnya, tinggal ngasih gula merah, garam, micin ya. Untuk daun salam dan daun jeruknya sudah saya ceburkan bersamaan dengan merebus daging tadi gitu ya. Oke, saya persiapkan dulu, saya akan iris-iris dulu dagingnya. Lalu saya haluskan bumbu-bumbunya, baru nanti saya lanjutkan lagi. Nih ya. Jadi daging saya irisin sebesar ini, tidak terlalu besar ya, biar sekali makan gitu, biar nggak sibuk dipotong-potong lagi. Nah, ini saya potong-potong semua. Biasa saya masaknya hanya sedikit karena buat berdua. Ini kebetulan ada cucu di rumah 1 orang, tapi cucunya nggak mau soto, maunya cumi. Kebetulan saya punya simpanan cumi. Kalau resep cumi kan sudah pernah ya saya share, cumi hitam itu. Nih begini ya. Ini mungkin teman-temannya bumbunya lain ya. Di masing-masing daerah itu bumbunya lain ya. Kalau di Surabaya itu soto ayam, soto daging sapi itu nggak pakai ini, nggak pakai santan. Tapi kalau di Serang sini pakai santan. Jadi hampir mirip soto Kudus ya. Soto Kudus itu kan ada santannya. Oh. Ini sengaja saya cari daging yang ada lemaknya. Soto kalau nggak ada lemaknya itu kurang gurih ya. Kurang gurih. Soto Serang ini. Nanti tinggal itu ya, biasanya kalau makan tuh dikasih apa itu, mau dikasih bihun soun boleh. Oh, kalau di video nanti aku gak bisa subscribe. Oh iya, nggak bisa karena di foto di sini mas. Dipakai di alamatnya sama, barangkali begitu mas, nggak ngerti yang teh. Maaf ya itu cucu. Jadi biasanya nanti makannya kalau orang Serang tuh pakai soun, terus pakai yang suka toge dikasih toge, yang enggak juga nggak usah, di skip aja.
Lalu pakai kerupuknya emping melinjo. Kerupuknya emping melinjo. Emping melinjo. Kalau kebiasaan orang Serang tuh itu. Ya. Tapi bagi saya mah kerupuknya apa saja lah. Kebetulan di rumah ada kerupuk udang ya. Jadi nanti akan saya kasih kerupuk udang. Oke, tunggu sebentar ya, akan saya lanjutkan lagi nanti. Nah, ini ya. Ini dagingnya sudah saya iris-iris sebanyak ini ya. Ini sebetulnya bagi saya berdua kebanyakan ini sebetulnya. Nggak tahu jadi sampai berapa hari ini nanti. Tapi soto daging kan kalau dianget-anget tambah enak ya. Tambah enak. Oke, ini akan saya tambahin airnya. Kan saya tambah airnya, banyak air lebih enak. Saya nyalakan kompornya. Saya rebus lagi. Saya rebus lagi ya. Sekarang saya akan masukkan bawang merah ya. Bawang merah, bawang putih, jahenya akan saya iris dulu. Maaf. Ini karena jahenya keluar dari freezer, ini diirisnya agak susah. Lalu kemiri ya. Kemiri. Lalu saya kasih merica. Merica ya. Secukupnya saja. Merica saya kasih ketumbar secukupnya juga. Akan saya blender ya. Oke, kita tunggu dulu. Akan saya tumis ya. Ini akan saya tumis. Saya kasih air buat dibersihkan dulu. Sayang kalau kebuang. Nah ini ya. Jadi kalau sotonya Serang itu nggak pakai kunyit ya. Tapi kalau soto Jawa Timur ya kayak soto Surabaya itu selalu dikasih kunyit gitu ya. Bening terus nggak pakai santan. Kalau ini pakai santan. Oke, kita tunggu lagi ya sampai ini airnya mengering. Baru nanti dikasih minyak ya. Sangat mudah sekali. Ini masakan rumahan ini ya. Ini masakan rumahan. Oke, kita tunggu sampai kering ya. Nah ini ya. Ini udah mulai agak mengering bumbunya. Lalu saya masukkan serai sama lengkuas ya. Jadi sekali lagi tadi daun jeruk sama daun salamnya sudah saya masukkan bersamaan dengan merebus dagingnya.
Ini di sini dagingnya juga sudah mulai mendidih lagi. Ya. Ini dagingnya sudah mulai mendidih lagi. Tuh ya, kelihatan ya daun salam dan daun jeruknya. Ya. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan bumbu yang sudah ditumis. Gitu. Ini sudah kering ya. Sudah kering, saya masukkan minyaknya. Kalau minyak sudah masuk, kita tumis sampai dia kering. Sampai matang gitu ya. Bumbunya sampai kecoklatan. Jadi nanti saya tinggal goreng kerupuk ya. Kebetulan saya punya kerupuk udang sedikit lagi, tinggal goreng kerupuk udang. Saya nggak bikin sambal ya. Kalau sambelnya, kalau orang Serang tuh sambelnya biasa, jadi cabai direbus gitu, terus nanti dikasih jeruk limau. Jadi cabai direbus, kalau udah direbus diulek terus dikasih jeruk limau di sambelnya itu. Tapi sebetulnya selera ya, jeruknya bisa dikecurin pada waktu kita mau makan gitu, bisa. Tapi kalau di sini di keluarga suami itu biasanya begitu, sudah kebiasaan begitu. Jadi jeruknya itu udah dikasih jeruk limau, jadi pada waktu makan udah nggak pakai jeruk limau lagi, kecuali yang nggak pakai sambal ya, baru dikasih jeruk lagi. Oke, kita tunggu sampai matang ya. Nah, ini udah mulai matang ya, bumbunya sudah mulai matang. Akan saya masukkan ke dagingnya. Lalu saya sesuaikan posisinya. Nah, posisinya. Nah, ini akan saya masukkan. Jadi rempahnya hanya itu saja, nggak pakai rempah macam-macam. Hanya jahe, serai. Ini akan saya bersihkan ya pakai airnya ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Masak soto itu kalau nggak kuahnya nggak banyak itu nggak segar kata saya. Sudah ya, ini akan saya rebus dulu sampai dagingnya benar-benar bumbunya benar-benar meresap ke daging ya. Baru nanti akan saya tuang ininya santannya. Nah, ini sudah ya, sudah meresap ke dagingnya bumbunya ya. Tuh, akan saya masukkan gula dulu. Saya masukkan gula, saya kasih gula merah ya. Gula merah sedikit.
sedikit ya gulanya. Lalu saya masukkan garam. Tadi garamnya kan belum. Nih ya, segini garamnya. Terus saya masukkan micin. Micin. Ini banyak ini rempahnya ini pada ke atas semua. Terus saya masukkan santan. Karena di sini santannya sudah saya persiapkan ya. Sudah saya cairkan, saya aduk, saya tuang. Tuh ya. Jadi kalau saya nggak mau kental-kental kalau saya. Ini sudah cukup kalau saya. Kalau saya ini ya sudah cukup. Jadi tidak terlalu kental, milek kalau terlalu kental. Nah ini sebentar lagi kita tunggu sampai mendidih dulu. Baru saya kasih bawang merah, daun bawang, sama tomat. Ini tomat saya masukkan ya, nggak apa-apa. Jadi saya itu maunya ala-ala saya saja. Gitu ya. Ala-ala saya saja. Biasanya orang kan makan ditaruh di mangkok, bihun gitu ya, dari taruh di mangkok, lalu dikasih daun bawang, dikasih bawang goreng gitu. Baru nanti dituang airnya, dikasih irisan tomat gitu. Kalau saya enggak lah, udah dimakan sendiri ini. Jadi praktis aja. Ini saya masukkan daun bawangnya. Ini telananya bekas motong daging ya. Bekas iris daging. Daun bawangnya sedikit. Nah, lalu saya taburi bawang goreng yang saya goreng tadi, saya tabur langsung saja. Nah, sudah. Lalu saya kasih bawang putih bubuk ya. Biasanya saya goreng bawang putih. Ini saya lagi males, sudah pakai bawang putih bubuk saja. Ini ada yang sudah kepake ya, ini ada yang sudah kepake. Segitu, ini saya taburkan semua. Sedep kalau pakai bawang putih goreng itu sedep. Ini bawang putih bubuk ini sekarang kan bagus ini ya. Maaf saya bukan endorse ya, belum apa-apa, saya ini masih jauh dari kata-kata endorse, belum, perjalanan masih jauh saya ini ya. Tapi saya cocok pakai ini bawang putih ini. Oke, saya matikan ya. Pakai bawang putih ini saya cocok saya. Kenapa? Karena aromanya benar-benar aroma bawang gitu. Kalau dulu kan pertama kali muncul bawang putih yang dikemas begitu kan bubukan apa itu, saya nggak ngerti, warnanya putih begitu ya, dan aroma sangat jauh dari aroma bawang putih goreng. Kalau ini benar-benar aromanya bawang putih goreng, ini bawang putih goreng, makanya saya senang pakai ini gitu. Ini bukan endorse ya. Nah, jadi seperti ini ya wajah soto saya, soto Serang Banten, seperti ini ya. Tuh hampir mirip dengan soto Kudus ya, warnanya pakai santan putih gitu warnanya ya. Soto Betawi juga kan seperti ini ya, cuma soto Betawi pakai susu. Kalau saya nggak suka pakai susu, enak sayanya karena saya nggak suka susu gitu ya. Nah ya, jadi begitu ya, semoga teman-teman bisa mempraktekannya di rumah, sangat mudah sekali gitu ya, hampir sama dengan semua soto yang ada di Indonesia. Selamat mencoba, semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.